Semua bahan langka udah masuk sini. Semua bahan langka udah masuk sini. Itu petir ramuan. Andi, cepetan bantu gue. Riko Saputra, gue datang. Kuasai seluruh alam, panggil kekuatan dari segala penjuru. Dengan izin, semua roh datang. Lonceng emas, bantu gue. Tego. Mama. Aduh. Ramuan kesayangan, cepetan jadi. Sayang. Kenapa Mama ada di sini? Kalian hebat juga ya. Diam-diam bikin ramuan. Ramuan ini udah mau jadi, kan? Udah jadi. Riko Saputra. Wadah ramuan warisan dari guru kakek lo malah pecah. Mama lihat nih. Ini hasil perjuangan gue buat lo. Anak-anak, kita akan hadapi ujian berat. Ramuan ini cuma bisa nahan sementara. Sudah tahu cara mengatasinya. Serius Andi Saputra, buruan bilang, gimana caranya? Papa bisa cari bahan buat bikin ramuan pembalik hidup dan mati. Papa? Ma, bukannya papa kita udah meninggal. Apa harus jujur sama anak-anak soal keberadaan dia? Nggak boleh. Andi Saputra, lo tahu papa di mana? Gue udah hitung dia ada di bawah gunung. Ayo kita turun gunung cari papa. Nggak bisa. Jangan sampai karena aku, mereka kehilangan ayah. Anak-anak, kita turun. Gunung. Wow, papa tinggal di rumah besar begini. Nggak takut ya? Iya, di sini nih. Papa? Siapa sangka malam itu gue malah tidur bareng pewaris grup Saputra. Panas banget. Mas Ganteng, lo kesini buat temenin gue ya? Jangan. Senang aja. Layanin gue baik-baik. Pasti untung. Jangan. Mas Ganteng, lo nurut aja sama gue ya. Jangan dong. Semoga dua bocil bandel itu bisa selamat di sini. Sayang, gue pasti bakal selamatin kalian. Pak Fajar, penculik Tuan Saputra tertangkap, tapi belum mau bongkar dalangnya. Buang mereka ke laut saja. Biar pada sadar. Siap. Papa. Akhirnya kita ketemu Papa. Apa? Lo lagi cari siapa? Cari gue. Soalnya lo itu ayah kita, kan? Siapa ayahmu? Jangan asal manggil ya. Ayah, jangan tinggalin kita dong. Kita tuh pinter kok. Gue bisa baca wajah dan ramal nasib. Bisa jadi dokter nolong orang. Kau beramal yuk. Apa gua buang kalian ke hutan ya? Kelihatannya lumayan juga ya. Gue juga tahu. Ayah, di pantat kiri lo ada tahi lalat.
Oke, gua percaya sama ramalan kalian. Di mana orang tua? Aku minta orang antar kalian. Ini nih, mama kita. Ini mama kalian? Gimana gambar gue? Gambar lo jelek. Ani, berhenti aja gambar-gambar terus. Mana mungkin. Gue tahu cara buktiin kok. Kakek sedang sakit keras, sudah lama koma dan belum sadar. Pak Fajar, masalah ini harus benar-benar rahasia. Kok anak kecil ini bisa tahu? Masalahnya ada di rumah tempat ayah tinggal. Kenapa dia terasa dekat banget? Mungkin percaya sekali aja nggak rugi juga. Oke. Ayo ikut aku pulang ya. Yes. Ketemu. Ini dia. Itu hadiah antik dari teman. Ada masalah apa? Biasanya barang antik tuh punya aura keberuntungan. Ini malah penuh aura jahat. Barang ini buat dikubur bareng mayat. Orang kuburan? Tenang aja, gue bisa beresin kok. Jimat pengusir roh jahat. Bisa geger ketiga dunia. Roh jahat nggak berani mendekat. Sekali tebas hilang. Udah beres. Pak Fajar, Bu Sri lagi bujuk pemegang saham lepasin tanah di utara kota. Udah mulai ramai itu. Kalian duduk dulu aja ya. Gue sebentar lagi balik. Iya. Iya. Lo ngapain? Jangan sentuh. Jangan sentuh. Andi, lo baik-baik aja kan? Kenapa lo dorong gue? Kita bukan pengemis. Pakaian lo lusuh, tapi ngaku bukan pengemis? Apa dasar lo nuduh kita nyolong? Ada buktinya? Itu barang antik, harganya miliaran. Kalau rusak, jual kalian pun tak cukup ganti rugi. Ibu, omongan lo jahat banget sih. Pantesan mulut lo bau. Lo, Pemilik villa yang bawa kita masuk, bukan asal menerobos. gue ini pemilik vilanya. Masih bocah, udah berani bohong aja. Ini bukan rumah lo, ini rumahnya Fajar Saputra. Kok nih anak kecil kuat banget sih? Mau kalian siapa juga, hari ini gue harus ngasih pelajaran ke kalian. Lepasin kakak gue. Anak nakal, lo abis ngapain? Siapapun ortu lo hari ini, minta maaf saya. Kalau enggak, gue bakal bikin keluarga lo hancur semuanya. Gue mau lihat. Siapa yang berani bikin keluarga gue hancur? Papa, Papa. Fajar Saputra. Lo kan lagi di kantor kan? Lo kan lagi di kantor kan? Lo kan lagi di kantor kan? Kok tahu banget sih? Gue kemana? Lo ngikutin gue, ya? Gue dengar lo suruh gue sujud minta maaf tadi. Apa hubungan antara mereka berdua sama lo? Juga nggak tahu mereka itu keluar dari lubang mana. Kayaknya sih ngomong barang. Kok, Ration, what has the videos what? Nyokap gue bilang orang yang gak ngerti omongan itu kurang waras. Lo gitu? Berani banget lo ngatain gue. soalnya udah dijelasin, kita tuh bukan maling. Gue paham. Lo bukan kurang waras. Kamu memang gak punya sopan santun. Hari ini gue harus ajarin lo sesuatu. Lepasin. Siapa berani ankam orang yang gue bawa? Lo juga belum jadi bos grup Saputra. Sok banget sih. Bukannya bokap udah ngumumin. Gue tuh ahli warisnya. Bener nggak? Saham gue sama lo sama. Lo nggak bisa lawan kita. Lepasin. Pak Fajar, ini draft rencana lahan utara kota. Wah, ternyata lo yang maling ya. Aku pulang sendiri. Bukan maling kok. Kasih sini. Biar gue pegang. Ribut apaan sih? Berani banget. Dasar brengsek, lepasin. Lepasin.
pembantu saja berani pukul Tuan Saputra. Bang, lo nggak cium bau? Nggak enak ya? Iya, bau sekali. Busuk. Dua boka ini dari mana? Bikin rumah jadi kotor. Oh, gue ngerti sekarang. Emang mulut Paman Zulkifli aja yang bau banget. Dua anak berani ngatain gue. Sayang. Lo nggak apa-apa kan, sayang? Cuma seorang pembantu, berani-beraninya sentuh keluarga Saputra gue. Mau mati ya? Udah cukup. Lo datang mau curi dokumen kan? Apa maksud lo, anjing? Sri, lo nggak ikut proyek ini. Datang-datang mau nyolong rencana. Mau bocorin ke siapa coba? Saya juga pemegang saham grup Saputra. Biar saya cek dulu. Mau khianati grup Saputra ya? Gue nggak, jangan fitnah gue. Lo sok banget, Tay. Anak haram, masih ngarep jadi tuan rumah Saputra. Sekarang gue ngerti. Lo cuma mau rebut saham gue buat kuasai grup Saputra. Pantes aja papa sekarang di rumah sakit. Lo dalangnya ya. Dua orang itu bikin jengkel. Mereka bawa aura negatif, bukan orang baik. Orang yang nyulik papa udah ketemu. Siapa tahu itu beneran. Lo harus pergi dari keluarga Saputra, balik kampung aja. Anak haram, balik kampung lebih baik ya. Jadi orang rendahan. Anjing pungutan keluarga Saputra, ayo gonggong cepat. Tiru suara anjing, cepat, tiru. Cepat gonggong, 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 cepat. Ayo gonggong, buruan, cepat. Kalian akan menyesal. Gue tahu lo benci gue. Makanya mau fitnah gue. Pantes aja guru bilang, bintang sial lo bikin mama meninggal. Papa masuk rumah sakit gara-gara kamu. Semuanya salah lo. Nggak boleh gangguin papa gue. Papa gue orang baik banget, bukan bintang sial kayak lo. Tenang pak, gue udah bersihin aura negatif di vas bunga itu. Kakek sekarang sudah baik-baik. Dasar boka nggak tahu diri, omong besar. Tutup mulut. Fajar sudah siuman. Ada keajaiban. Apa? Syukurlah. Kalian udah berbuat jahat, pantas dihukum. Lo mau ngapain? Ini apaan sih? Lo ya? Ngapain aja sih? Kalian berdua lebih baik pergi saja dari sini. Buang dua sampah ini. Pergi dari sini. Jangan. Gimana caranya gue bisa keluar? Bantuin gue yuk. Bisa tolong gue nggak? Kalian kena batunya, emang pantas. Aku yang salah, aku. Bokap gue bukan pelakunya. Aku nggak akan sebut Fajar lagi, sumpah. Iya. Mendingan lo inget omongan lo barusan. Nama lo siapa? Nggak ada yang narik lo. Gue juga takut, Teo. Aku juga masih di sini. Gue pasti bakal kasih tahu papa. Lo tuh pelakunya. Berani nantang lagi. Aduh. Papa. Jangan sedih dong, gue udah kasih mereka jimat sial. Jimat sial itu apaan sih? Mereka bakal sial terus ke depannya. Apes banget. Minum air aja bisa keselek. Makasih ya. Tapi sebenarnya kalian siapa sih? Bang, ngomong aja. Kayaknya papa lagi marah deh. Nasib kita sedang dalam bahaya besar. Cuma papa yang bisa jadi harapan terakhir kita. Pertama, gue bukan papa kalian. Kedua, gue juga bukan dokter. Maaf, gue nggak bisa bantu. Lo
bisa aja tes DNA kok. Omongan Andi Saputra nggak pernah salah. Pasti loh, itu papa kita. Oke. Jadi di mana mama kalian? Mama lagi cari obat yang bisa nyelamatin kita. Dia ninggalin anaknya gitu aja? Gue tahu papa nggak percaya sama kita. Tapi gue bisa nyembuhin kaki papa. Kaki Pak Fajar, nggak bisa disembuhin. Kamu anak kecil, mana bisa? Nggak suka sama orang dewasa yang meremehkan anak kecil. Aku lebih percaya sama anak kecil. Kaki gue udah mulai ada rasa lagi. Gue udah bilang, Riko emang hebat banget. Jangan pasang jarum sambil berdiri atau jalan. Nanti aliran darahnya malah kebalik. Bisa gagal semua. Guru Riko, gue juga lagi nggak enak badan nih. Bisa bantu gue juga ya? Kamu cuma butuh istirahat, Paman Zulkifli. Sering makan goji biar sehat. Hari ini udah malam banget. Mending kalian nginep di sini aja ya. Asik banget. Tunggu bentar. Gawat, papa sama kakek ada bahaya. Fajar Saputra sialan, berani banget dia sama gua. Aku udah kasih obat ke Fajar bertahun-tahun. Cuma bikin Fajar cacat saja. Nggak bisa ditunda lagi. Kita tambah dosis obatnya. Santai saja. Jangan bikin dia curiga. Tanpa bukti gak ada yang bisa dibahas. Kurang ajar Fajar. Akan kubalas 100 kali lipat hari ini. Sayang, kenapa? Lo nggak apa-apa kan sayang? Sayang. Aduh, sakit. Aduh. Aduh, sayang. Lo gak apa-apa kan? Sayang. Apa pendapatmu? Mana mungkin nggak kenapa-napa? Aduh, Sri Saputra sampai gemes banget sama lo. Ayo, kita ke rumah sakit. Masalah di ruang VIP. Detak jantung pasien mendadak nggak normal. Cepat bertindak. Pak Fajar. Papa, tolong usir mereka dari sini. Oke. Jaga pintu kamar. Jimat mengusir setan, berkekuatan 3 alam. Semua kejahatan pergi. Sekali tebas, musnah. Kondisi Pak Saputra stabil. Kalian masuk aja, lihat. Oh, oke. Mama. Apa? Papa, tenang. Aku bisa obati kakek. Biarin aku masuk. Lo tahu gak gue siapa? Fajar Saputra. Lo yang ngapa-ngapain papa ya? Ada bukti gak? Kenapa gak biarin orang masuk? Mau ambil harta lalu bunuh orang? Hari ini gue harus ajarin lo. Kalau enggak, gue bukan kakak lo. Pelanin suara. Jangan ganggu pasien istirahat. Pasien belum tentu bisa sadar lagi. Kalian lihat saja sendiri. Pasien bisa jadi seperti vegetatif. Pak, kenapa bapak nggak bangun-bangun sih? Kalau bapak pergi, gua harus gimana? Pak, kalau bapak beneran pergi, Fajar Saputra pasti usir kita semua. Aduh, lebay banget sih. Papa, gue bisa nyelamatin kakek kok. Loh? Dokter paling top aja nggak bisa. Anak bocah kayak lo mau ngapain sih? Dokter itu nggak kompeten. Gue singkirin mereka satu-satu. Lo masih suka ngompol tengah malam kan? Fajar Saputra,
Lo emang nggak pengen bapak sehat lagi ya? Bilang anak kecil jadi pahlawan. Iya toh, jangan mimpi sukses. Lo ngapain? Gatal sekali. Aduh, gatal. Lo apain gue? Kelas media. Gatal banget, sumpah. Tolonglah, ampunin gue. Tolongin gue dong. Rico Saputra, aku percaya kamu. Lakukan semampumu. Saya yang urus. Lo mau ngapain? Lagi aja deh. Mau selamatkan kakek. Otak kakek kena masalah saraf. Kalau gue suntik ini, dalam semenit kakek bakal sadar lagi. Pergi, dasar sialan. Mau bunuh bokap gue ya? Semua gara lo. Lo bela anak ini, jadinya dia main-main sama nyawa bokap. Kakak gue, ahli medis, dokter top aja, kalah sama dia. Bokap baik-baik aja, kan? Kenapa? Kelihatannya sih baik-baik. Kalau ada masalah, gimana? Lo harus tahu. Nah, kalau bokap ada apa-apa, aku akan bawa dua anak ini mati. Sombong banget ya. Suasana di ruang rawat terasa semakin menakutkan. Ada apa? Cepet cabut jarumnya. Stop. Jarum ini nggak boleh dicabut. Kakek bisa meninggal. Lo pikir gue bakal percaya sama lo? Kalau bokap kenapa-napa, semua salah lo. Iya, itu semua dosa lo karena salah praktek. Apa yang terjadi, Pak? Cepet, panggil dokter. Pergi dari sini. Pembunuhnya. Lo yang bikin papa mati. Cepat lapor polisi. Tangkap dia. Sri, jangan cabut jarum itu. Cepat panggil dokter. Saputra. Ada hal aneh lain di tubuh kakek. Udah ketemu. Ini nih yang bikin kakek sakit. Ngaku aja lo. Cuma batu, giok biasa doang kan? Gue malas ngobrol sama orang yang berwawasan pendek. Lo. Minggir deh. Kakek belum mati tau. Apa? Detak jantungnya hilang, masa sudah mati? Bantu dia yuk. Santai, gue sama Andi jago banget kok. Telan energi jahat ke perut, penyakitnya hilang. Dewa obat, tolong lindungi, sembuh total, serap. Andi Saputra, tahan ya. Rico Saputra. Jarum 6 siklus hidup. Ngobatin, malah mati. 3, Lo pembunuh, tahu nggak? 2, 1. Kenapa kalian ribut sih? Berisik banget sih kalian. Pak, lo nggak apa-apa kan? Lo nindihin gue, sakit tau. Pak, gimana rasanya? Orang tua ya begini. Barusan kayaknya gue dengar ada yang manggil gue kakek. Halo kakek. Halo kakek. Ini dia nih. Dasar bocah bandel. Lo bego ya? Kalau lo mau punya anak, gak usah juga ngebawa anak orang lain dong. Lo mikir apa sih? Kita emang anaknya papa kok. Ini hasil tes DNA-nya. Oke. Wah, akhirnya juga. Keluarga Saputra sekarang ada penerusnya. Hahaha, anak-anak, kakek nggak punya hadiah spesial buat kalian. Saham grup Saputra ini
Kakek kasih buat kalian sebagai hadiah, gimana? Pak, lo udah pikun ya? Kasih saham ke dua anak kecil ini nggak bertanggung jawab sama perusahaan. Emangnya kenapa kalau gue kasih ke cucu-cucu gue? Lo pilih kasih. Udah. Ngomong apa sih? Gue juga anak lo. Kenapa semua dikasih ke dia? Luka-luka kita juga gara-gara mereka. Udahlah ya. Lo pelit banget sih. Haha, anak manis. Nanti, ke depannya, kakek bakal beliin hadiah lebih keren buat kalian. Kakek, saham itu mending buat dana pensiun aja. Kita, nggak mau kok. Hahaha, baik banget kalian. Hahaha. Oh iya, beberapa hari lagi, gue mau adain pesta. Nanti, lo bawa dua anak itu juga ya. Siapa? Besok di pesta, ada obat yang kita perlukan. Kapan kalian nikah? Nikah? Anak ini udah besar. Kok belum nikah juga? Kakek, pelan-pelan aja. Papa itu pemalu banget. Memang dia harusnya malu. Dia nggak tanggung jawab. Kasihan ceweknya. Nggak gampang loh. Iya kan? Padahal gue yang dipaksa. Harusnya dia yang tanggung jawab sama gue. Tenang aja, lo layani gue baik-baik, pasti ada untungnya buat lo. Jangan dong. Papa itu baik kok, jangan marahin papa. Iya, nggak marahin dia. Cepetan deh, urus aja pernikahannya. Jangan bikin ceweknya nunggu kelamaan. Gua. Fajar Saputra, besok kita langsung nikah. Mama. Ratna Prameswari. Besok kita langsung nikah. Bos apa sih? Berani banget perawat miskin dekati keluarga Saputra. Keluarga Saputra tidak akan terima orang miskin jadi menantu. Diam. Ngapain bikin ribut Fajar ya? Lo, dari kecil nggak mau nikah. Mau main sama kau aja. Lo tahu nggak gue tuh khawatir banget. Orientasi gue normal kok. Udah, cepet tentuin aja tanggal nikahnya. Oh, papa sama mama mau nikah. Selamat atas pernikahan baru kalian. Aneh banget. Cepat buang, ada kutukan di situ. Mimpi tanpa akhir, kutukan yang bikin orang mati saat tidur. Perempuan Saputra memang suka bikin masalah. Andi Saputra. Andi udah pakai banyak tenaga, sekarang dia lemah banget. Cepat ke ruang medis. Jimat yang kuat, menakutkan tidak ingat. Ada kecepatan berani. Sekali tebas langsung lenyap. Tangkap. Lo gimana? Aku baik-baik. Ayo kita pergi dulu. Oke. Andi udah oke kan? Andi jadi lemah karena sering pakai kekuatan. Gue nyesel deh. Harusnya gue gak biarin mereka cari lo. Maaf ya. Mereka tadinya baik-baik saja. Maaf, gue nggak bisa urus masalah keluarga Saputra dengan baik. Tapi, jangan pergi ya. 7 tahun gue cari kamu. Cari lo lama banget. Kasih aku kesempatan buat tebus semuanya, boleh? Iya. Lo jangan nangis dulu ya. Ternyata bener. Air mata cowok tuh bikin cewek makin baper. Kenapa ya bisa gitu? Papa kayak
Istri kecil yang takut ditinggal suaminya. Soalnya Mama itu cinta sejatinya kan? Andi, udah bangun ya? Iya, iya. Jadi maksudnya, Papa udah suka sama Mama dari dulu banget. Tujuh tahun lalu. Kenapa lo pergi tanpa pamit? Kenapa lo ninggalin gue? Waktu itu kan ada masalah. Lo jijik sama gue karena cacat. Gue nggak gitu. Jangan bantuin gue. Rico Saputra bilang gue pasti sembuh. Lo jangan jijik sama gue ya. Oke. Mama aja nggak bisa deketin cowok. Lihat aja, gue bantuin deh. Wah. Siapa dua anak kecil itu? Kok bisa sama Pak Fajar? Nggak tahu juga. Mungkin anak di luar nikahnya Pak Fajar. Fajar Saputra, bawa dua anak liar ke sini. Malu banget ya. Kalau nggak bisa ngomong baik, mending diam aja. Memang ada benarnya juga. Soalnya ini acara resmi. Bukan tempat buat sembarang orang masuk. Om Tante, mulut kalian bau banget deh. Apakah kalian gak sikat gigi? Pakai air toilet buat sikat gigi? Loh. Rico dan Andi gak salah kok. Jangan asal bicara sembarangan. Gue ini kakak ipar lo. Cukup sekali ngomong dong. Kalau lo ngomong lagi, jabatan GM Grup Saputra bisa digantikan orang lain. Minggir. Jangan senang dulu. Cepat atau lambat, gue bakal ambil alih lagi. Sayang, sama kamu mau, aku pasti bantu kamu rebut lagi. Suamiku memang hebat. Bantu aku satu hal ya, dan juga aku satu hal ya. Apapun buat kamu. Gak masalah. Fajar Saputra gak bakal senang lama. Selamat datang semuanya. Saya merasa sangat terhormat atas kehadiran kalian. Selamat datang semua. Gak tahu nih, gue disambut juga enggak ya? Kenapa si kakek itu kesini? Nggak nyangka kakek itu masih kuat. Diculik pun tetap selamat. Pak Mulia ya. Angin apa nih? Yang bawa lo kesini? Gue dengar lo hampir meninggal ya. Bawa aja spesial buat kamu. Pil ini untuk pemulihan. Bisa memperbaiki luka-luka, nyembuhin penyakit lama, dan lagi, ini langsung diracik sendiri sama Guru Rico Saputra. Aromanya kuat sekali. Ini pasti pil buatan Guru Rico. Begitu cium aromanya, badan gue langsung kerasa enteng banget. Pil itu malah cocok buat anjing. Bisa laku keras gini. Kak, lo bikin pil diam-diam tanpa kasih tahu gue. Enggak kok, pil kayak gitu rendahan. Biasanya gue kasih ke anjing. Fajar, dulu lo selamat dari racun kan? Gue nggak percaya. Pil ini nggak akan bikin lo mati. Pak, gimana kalau pil ini kita pakai buat nyembuhin kaki Fajar aja? Kondisi kaki Fajar itu masalah besar. Mau gimana pun caranya, kita harus dapetin itu. Dia pasti ada maunya. Itu pil beracun. Lo bener juga. Ambil aja. Makasih banget ya Pak Mulia atas kebaikannya. Tunggu dulu. Ini
Nggak gratis loh. 200 miliar. Apa? 200 miliar? Itu mahal banget kan? Kenapa? Grup Saputra masa nggak punya duit buat beli? Ramuan ini dibuat langsung oleh Guru Rico. Penuh energi spiritual. Susah banget didapat. Ramuan penyelamat nyawa ini nggak layak dihargai. 200 miliar. Keterlaluan banget. Bener-bener nambah masalah aja. Pak, demi Fajar, 200 miliar itu masih masuk akal kok. Pada akhirnya, uang itu bakal ke Sri Saputra juga. Nggak rugi. Yang lo bilang. Masuk akal sih. Papa, jangan beli itu. Itu racun. Kalau makan ramuan beracun itu, pasti mati keracunan. Jangan sampai dimakan. Pantes aja, Arif Santoso semangat banget, ternyata gitu toh. Pak, Baiklah. Gue nggak butuh. Gue sehat kok sekarang. Terima kasih, Pak Mulia. Nggak tahu diuntung. Kalau grup Saputra nggak butuh, apa Pak Mulia bisa kasih ke gue? Gue siap keluarin 200 miliar. Ramuan penyelamat kayak gini, gue siap bayar 210 miliar. Aku tawar 230. Wah, ramuan segede gini, harganya segitu juga ya? Pak, cepetan tawar dong. Masa kita kalah sama orang lain? Ina, and it does less. And it does less. iya Pak. Orang bisa kira keluarga kita miskin. Nanti proyek-proyek gimana dong? Guru Rico Saputra udah bilang, siapa yang dapetin ramuan ini jadi temannya dia. Dia bohong, pakai nama Guru Rico Saputra buat nipu orang. Gak bisa. Jangan sampai orang tua licik itu ngerusak nama baik gue. Gimana? Kalau nggak mau beli, banyak yang ingin membeli. Kakek, jangan beli. Itu racun. Berani sekali kamu fitnah Guru Rico. Pak Saputra nggak nyangka ya, keluarga Saputra nggak sopan sama Guru Rico. Apa maksud lo sebenarnya? Mana mungkin ini racun? Ini kan buatan Guru Rico sendiri. Kari mati loh. Pak Saputra, apa sebenarnya maksud keluarga Saputra? Saya nggak berniat fitnah, Guru Rico. Dia bilang ini pil beracun, bukan fitnah ya. Aku nggak fitnah, Guru Rico. Ini bukan buatan Guru Rico, serius. Nggak jolo. Guru Rico sendiri yang kasih ke gua, jadi pasti asli. Nggak mungkin deh. Siapa berani nyamar jadi Guru Rico demi jual pil racun? Itu kan bikin celaka orang. Mungkin lo nggak mampu beli pilnya, makanya jelekin gue. Omong kosong lo. Hanya 200 miliar. Asal bisa sembuhkan kaki Fajar, berapapun gue bayar. Tenang aja, Fajar. Tenang aja, Fajar. Gue rela jual harta demi beli obat buat lo. Makasih ya. 200 miliar buat pil beracun? Obat kayak gini mah rendah, buat anjing aja mikir. Bocah kurang ajar lo. Obat ini asli dari Guru Rico. Gua nggak salah lihat kan? Tadi ada cahaya emas loh. Aromanya juga kuat banget ya. Rico Saputra. Pil ini beneran buatan Guru Rico Saputra. Kakek, mau coba? Masih banyak kok. Mungkin itu cuma permen coklat saja. Ini asli buatan Guru Rico. Oh ya, kok gue nggak ingat pernah bikin pil kayak gini ya? Guru Rico Saputra. Guru Rico Saputra, sungguh berani sekali nekat. Katanya ramuanmu itu racun, berani sekali. Berani sekali. Bukan cuma itu, anak kecil itu masih pakai nama lo buat nipu orang. Keluarga kecil Saputra berani merendahkan gue. Keluarga Saputra nggak ada apa-apanya dibandingkan gue. Kami tidak bermaksud begitu, Guru Rico. Beli obat 2 miliar, itu rezeki buat lo semua. Masih nggak mau? Atau ragu? Lo ngeremehin gue? Iya. Keluarga Saputra nggak hormat ke Guru Rico. Keluarga gua mulia, nggak mau bergaul sama mereka. Bikin masalah sama Guru Rico. Keluarga Saputra hancur. Keluarga gue, Santoso, putus semua kerjasama sama keluarga Saputra. Keluarga gue juga putus kerja sama keluarga Saputra. Aku juga batal kerja sama grup Saputra. Lihat, tinggal gerakin jari. Keluarga Saputra bisa aku hancurin. Wow, nggak masuk akal banget deh. Karena cuma gue, Guru Rico Saputra di sini. Guru Rico Saputra, sombong amat lo. Sampai bikin gua pusing nih. Lo? Diam lo, anak kecil sialan.
Berani cari masalah sama Guru Riko. Mau mati. Aura di atas itu sangat gelap, berarti ramuan itu beracun. Jika Papa minum, jangankan kakinya sembuh, nyawanya pasti nggak aman. Apa? Ngaco lo. Berani-beraninya lo fitnah gue. Rico, jangan marah ya. Gue kenal Dr. Hebat. Bisa buktikan ramuan itu asli atau palsu. Sri Saputra, lo mau ngapain? Oke. Kalau ramuan gue asli, keluarga Saputra harus tanggung jawab. Keluarga Saputra benar-benar lagi jatuh. Semaunya aja ngomong ngawur. Hasilnya belum keluar. Dasar tua bangka, apa sih lu? Gunakan lumpur buat obat ajaib. Lucu banget, bikin gua ketawa. Dam, orang tua lagi bicara, jangan ganggu. Anak nakal, pergi sana. Dasar bocah bandel. Berani nindas ke gue. Maaf Pak, jangan pukul lagi. Gue bakal gebukin lo abis-abisan. Gue bantai. Sekretaris Arif udah tiba. Sekretaris Arif, tolong cek keaslian obat ini ya. Every jeda. Bisa kok, obatnya mana? Sekretaris Arif, itu kan sekretaris ketua asosiasi obat. Penilaian dia nggak mungkin salah. Obat ini ternyata asli. Gimana? Obat ini sebenarnya palsu. Fajar Saputra, obat beracun ini lo harus minum. Lo bohong. Kalian sama aja jahatnya kayak dia. Kurang ajar. Mulai tadi, keluarga Saputra siap-siap bangkrut aja. Mulai sekarang, asosiasi obat batal kerjasama Grup Saputra. Tunggu kamu, bisa putuskan asosiasi obat? Karena gue sekretaris ketua. Langsung asal ngomong. Nih kakek tua. Mama sekarang cantik banget ya. Mama wangi, pengen peluk deh. Siapa di sana? Berani banget ya. Gue ini bokap lo. No. Sekarang siapa saja, bahkan hewan, bisa ngaku jadi pakai, ya. Maksud lo apa? Gue bilang, hidungmu kayak 2 telur, cuma bisa kedip, nggak bisa lihat. Lo. Bedanya asli sama palsu jelas banget. Apa di sini nggak ada yang paham soal ramuan? Gue ini sekretaris Arif. Udah pegang banyak bahan obat, nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah lihat. Lo sengaja salah lihat. Lo bilang ramuan Rico itu palsu kan? Mana yang palsu? Mana palsu? Nggak bisa jawab kan, dasar brengsek. Anak kecil pegang ramuan. Mana mungkin itu barang bagus? Nggak ada bukti kan? Ngomong sembarangan aja. Apa maksud lo? Terus lo juga? Sekretaris Arif itu lo yang panggil kan? Dia paham yang mana racun. Lo tahu nggak? Gimana gue tahu? Kenapa lo minta Fajar beli racun? Agar kaki Fajar cepat sembuh. Lagian, mana mungkin ramuan Guru Riko Saputra palsu? Bener, ramuan buatan Guru Riko Saputra asli kok. Tapi Guru Riko Saputra yang ini, itu palsu. Tapi Guru Riko Saputra itu palsu. Itu ngawur. Benar-benar konyol. Siapa berani nyamar jadi Guru Riko? Gayanya mirip banget. Kalau belum ketemu Guru Riko, pasti percaya. Pernah lihat Guru Riko? Jelas aja nggak? Hanya ngeprank lo. Sering bertapa di Gunung Permata Indah. Kok nggak pernah lihat kamu di sana? Kamu jelas bukan Guru Riko Saputra asli. Ayo kita lihat siapa yang paling jago soal medis. Ngaco banget. Mana mungkin.
Gue yang asli mau rendahin diri tanding sama anak kecil. Apa lo takut? Tenang aja, gue gak bakal ngetawain lo kok. Lo, Siapa yang kalah harus merangkak sambil tiru suara anjing 3 kali. Kakak paling jago tiru suara anjing. sesuai maumu. Tapi sekarang nggak ada pasiennya. Mana bisa nggak ada? Aku nggak pakai tenaga kok. Mungkin kakek ini cuma pura-pura pingsan? Lo duluan aja, biar nggak dibilang gue bully anak kecil. Kalau bocah ini nggak bisa nolong orang, kemampuan medis gue ternyata lebih hebat. Gue udah tahu cara ngobatinya. Cepet banget. Aku perlu air kencing kuda 10 tahun. Pasir mata malam 100 tahun. Plus air kencingku. Kakak, lo pipis yang banyak ya? Masa sih beneran mau dikasih ke gue? Enggak, pasti bohong. Udah. Kasih. Biar gua aja. Lah, tadi ngasih gua apa sih? Air kencing kuda, serbuk malam, sama air kencingku sendiri. Rico Saputra emang ahli medis. Pak Mulia langsung sadar. Itu bukan karena ilmu medisnya anak itu. Itu mah kebauan yang bikin sadar. Bokah kampungan. Lo ngomongin siapa? Bocah kampung Baslo. Kayaknya Pak Mulia paham. Paham diri sendiri ya. Sadari kalau kamu itu anak kampung. Lo, kalian, keluarga Mulia dan Saputra gak bakal rukun. Guru Rico Saputra, lo harus bela gue dong. Masih berpura-pura. Oke. Biar dia yang jelasin. Dia Guru Rico Saputra beneran atau bukan? Saya bukan Rico. Aku ini utusan Pak Mulia dan Arif Santoso. Apa? Berarti ramuan itu sebenarnya racun kan? Lo ngaco banget, gak mungkin gue percaya. Lo yang bikin masalah. Gue juga ada di sini. Jimat ini cuma bisa buat bicara jujur. Arif Santoso, lo nyuruh orang pura-pura jadi Guru Rico kan? Iya, terus kenapa? Sri Saputra tuh penakut banget, kerjaan kacau, racun aja nggak beres. Arif, ngomong apa sih? Gue udah muak sama lo, cewek gila. Lo? Kalau lo bukan dari keluarga Saputra, lo pikir gue bakal nikahin lo? Sekretaris di luar aja manis, perhatian, bisa ngasih gue anak juga. Lo sendiri. Apa? Kamu itu galak, kerjanya cuma marah-marahin aku. Lo bawa badan, gue udah nggak tahan sama lo. Arif Santoso. Tinggal 1 langkah lagi, Fajar bakal minum racun itu, lalu mati keracunan. Setelah itu, habisi si tua itu, keluarga Saputra jadi milikku. Semuanya gara-gara lo, cewek, murahan. Kedua, lo udah dipeket, pergi sana. Jadi akhirnya sampai juga. Iya. Guru Rico Saputra. Itu Guru Rico. Oh, Mana mungkin? Anak saya itu, Guru Rico. Cucuku juga Guru Rico. Guru Rico itu dari keluarga Saputra. Pak Mulia, lo dituduh menipu. Silakan ikut kami. Gua enggak nipu. bawa dia pergi.
Termasuk Pak Rico ini. Cepat, pergi. Bangun, jangan pura-pura mati. Cepat pergi. Rico Saputra, sesuai perintah kamu. Ramuan spiritual ditemukan. Kayu Dewata. Silakan dicek. Gue tahu ibu lo sakit. Minum ini pasti sembuh. Makasih banyak, Pak. Guru Rico Saputra tiap hari pinggang pegel. Cek gue dulu ya. Guru Rico Saputra, cek gue dulu ya. Tolong semua dengar gue. Bekerja sama dengan grup Saputra. Dapat bonus pengobatan ekstra. Tanah gua di utara udah buat grup Saputra. Proyek drone gue juga kerjasama sama grup Saputra. Aduh, dua bocah kesayangan gua. Kalian benar-benar bawa keberuntungan. Aku nggak akan biarin kalian damai. Oke, rajin terapi, nanti sembuh total ya. Sayang, ayo naik sini. Mama. Nggak nyangka. Aku masih bisa bangkit. Selama ada aku, Papa pasti sembuh. Kak, lo tadi diam nangis ya? Enggak kok. Rico dan Andy kena masalah besar. Aku harus cepat cari sisa ramuan ajaib. Untuk sementara, jangan ada yang tahu gua udah sembuh. Berani racunin gue? Pasti bakal coba lagi. Sayang banget. Hampir tahu siapa dalang di balik dokter palsu itu. Santai aja, pasti akhirnya ketahuan juga. Kita mau kemana, Pak? Pulang ke rumah. Selamat datang kembali, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Aduh, dua anak manis gue. Hahaha. Gak nyangka lo, bro. Suatu hari lo bisa nikahin cewek juga. Fajar itu baik banget, gue suka dia. Sudah banyak tantangan yang lo hadapi. Ini buat menantu. Keluarga Saputra. Ayo. Semuanya serba mendadak. Belum sempat siap. Ini ada rumah mewah 3.000 meter persegi di ibu kota agung. Ini villa di kota naga. Masih ada properti di dalam dan luar negeri juga. Oh iya, ada satu pulau kecil juga. Hanya bercanda. Ini mahal banget. Semua kekayaan gua jadi milik lo. Cuma uang. Uangnya sedikit. Kalau mau beli, langsung beli aja. Kakek kasih lo liontin, Gio. Nah, bagus. Hahaha, cucu kesayangan kakek nih. Oh ya, liontin Giok yang dulu lo pakai, asalnya dari mana? Sri Saputra yang kasih itu. Katanya beli murah di pasar keramik. Ada ramuan yang kita perlukan. Besok gua ajak ke sana. Siapa tahu nemu barang langka.
Yeay. Yeay. Besok kalian ke pasar keramik ya. Hari ini nginep di sini aja dulu. Kalian berdua sekamar nggak apa-apa kan? Taufik Setiawan bersihin kamar Fajar Saputra ya. Siap, Pak Fajar. Gue ikut kontrol juga deh. Gue juga mau lihat-lihat. Papa jadi malu tuh. Tidur bareng aja. Papa malu banget sih. Yuk kita bantuin mereka. Kalau gitu lo masuk aja. Oke. Pintu sudah dikunci. Terus gimana dong? Gimana lagi? Ya tidur bareng lah. Oke. Kenapa muka lo merah gitu? Ruangannya panas banget. Kalau malu ya, bilang aja. Kita nikah yuk. Oke. Ayo, pengantin cowok sama cewek senyum dong. Ini nih taman pusaka. Yuk kita masuk. Ayo. Tadi gue dengar burung murai ribut di depan rumah. Ternyata ada tamu penting datang ya. Kayaknya kita belum pernah bertemu, Pak. Fajar sukses di usia muda. Siapa sih di kota Bahari yang gak kenal? Bapak terlalu baik. Ada barang bagus apa nih? Keluarkan aja sekarang dong. Oke deh. Wah, bosnya benar-benar jeli ya. Apa ada masalah nggak? Baru diambil dari tanah. Kecuali yang itu, Lionton Geok ini keren, bisa jadi alat khusus. Lionton Geok ini. Gue mau yang ini. Kamu cuma orang kampung, punya duit buat beli? Aku memang lagi bokeh. Tapi siapa suruh gue punya suami paling tajir. Nona, Ratna, apa kabar? Lama tak jumpa. Ilham Permana. Lo ternyata belum mati. Klan bayangan neraka pakai ilmu hitam, bikin susah rakyat. Gue bakal kalahin lo hari ini. Lo nggak akan bisa. Tunggu sampai jurus 1000 jiwa gue berhasil. Aku bakal hancurin kamu dengan 1000 luka. Karena kalian berdua sama-sama mau. Mending kita lelang aja. Jangan harap bisa ambil barangku. Apa yang gue mau, harus gue dapetin. Tertinggi yang menang. Harga mulai 1 juta. Silakan tawar. 2 juta. Naik 4 juta. 5 juta. 6 juta. 7 juta. Apa kalian punya uang buat nawar segitu? Gue nggak akan ambil barang yang disukai orang lain. Dasar lo, berani juga ngejebak gue. Maksud lo apa? Gue nggak maksa lo buat nawar kok.
Apa kamu yang suruh mereka naikin harga? I'll dia, sesuai neng Kifo. Pada mulut lo, kita punya duit. Kenapa nggak boleh ikut nawar? Dasar lo. Lo masih mau gue tampar? Tunggu balasan aja. Selamat ya Sri Saputra. Di sini ada batu yang cantik banget nggak? Maksud lo batu permata mentah kan? Iya. Baru dapat 1 batch batu mentah, kebetulan banget. Tolong bawa semua batu mentah itu ke sini. Sepertinya ini belum matang. Kira-kira kayak semangka apa? Nggak ngerti aja loh. Wah, batunya cantik banget. Gue mau yang ini aja. Lo tega banget biarin anak kecil main batu, Fajar. Gue mau duit banyak. Anak gue minta apa aja, pasti gue kasih. Itu uangnya Saputra. Andi saja. Silakan pilih. Mau apa aja, Papa beli. Bos, semua batu di sini gue beli. Gimana urutan sistemnya ya? Gue urus sendiri, duit gue ada. Duit proyek lo udah habis. Dari mana lo dapat uang? Kenapa ngurusin gue? Kalau dia tahu gua geser duit perusahaan, gua kelar. Jika tak punya uang, serahkan semua ini. Di dalamnya ada ramuan yang kita butuhin. Siapa bilang kita nggak setuju? Mending kalian lanjut lelang aja. Siapa tawar tinggi, dia dapat. Boleh. Oke. Bagaimana kalau kita bertaruh juga? Oke. Taruhan apa? Buka batu di sini. Siapa yang punya batu dengan nilai tertinggi? Bisa. Gimana kalau kita tambahin syarat? Kalau kalian kalah, keluarga lo harus keluar dari grup Saputra. Bagaimana kalau kalian kalah? Gimana kita bisa kalah? Pak Ilham Permana itu ahli batu permata yang gue undang. Hah? Lagian semua batu udah gue beli. Jadi nggak ada yang menang atau kalah ya. Masih berani taruhan juga ya? Oke. Gue percaya sama lo. Kalau kalah, gue mau lihat lu les. Kita pasti menang kok. Yuk. Gimana kalau kita minta semua yang hadir jadi saksi? Boleh banget. Lelang batu permata sekarang dimulai. Batu permata ini sulit ditebak ya. Suruh anak kecil milih bahan batu, bener-bener nggak tahu diri. Mau untung atau buntung, dia nggak peduli. Namanya juga orang kaya. Batu pertama ini asalnya dari tambang batu permata Parakan. Pak Ilham Permana, gimana pendapatmu soal batu ini? Batu Parakan ini terkenal karena kualitasnya top. Warna dan dasarnya juga oke banget. Garis ular pada batu ini tembus dan lumut hijau sudah menyatu. Lelang. 200 M. 500 M. 1 miliar. Selamat. Mbak Sri Saputra dapat batu pertama. Buang waktu lama-lama, ujung-ujungnya tetap gue yang dapet. Mbak Sri Saputra, jangan sampai malu sendiri. 5 miliar. 8 miliar. 10 M. 20 miliar. 35 M. Kita kehabisan uang. Hah? Baru saja kamu habiskan lebih dari 100 miliar. Harga dinaikkan sengaja, ya. Masih sisa 5 bongkahan batu mentah. Gak masalah. Tinggal 5 batu lagi. Walaupun batu-batu itu naik nilainya, dia tetap gak akan bisa ngalahin gue. Kulit batunya kasar dan longgar, hampir mustahil keluar hijau. Kulit batu giok milik Sri Saputra. Kelihatan bagus banget. Fajar Saputra pasti kalah telak. Lo masih punya duit? Masih ada beberapa potong sampah. Kasih ke lo juga nggak masalah. Bos, 5 bongkahan terakhir. 10 miliar 1 paket. Apa? 10 miliar buat beli 5 bongkahan sampah? Batu kayak gini, buat pelihara ikan aja gue males. Sayang banget. 10 miliar lenyap sia-sia. Ini bukan buang duit. Ini buang-buang otak. 10 miliar buat beli sampah. Fajar, gue tunggu lo di Pekat sama Dewan. Lalu mulai potong batu. Hati-hati, nanti malu sendiri. Mata itu barang bagus. Semoga lo punya. Udah nikah sama orang kelas bawah, punya 2 anak yang katanya bawa sial. Gue tunggu lo keluar dari grup Saputra Fajar. Bu, lo habis jiratin kloset ya? Mulut lo bener-bener bau. Lo,
Anak haram hasil hubungan gelap. Hari ini gue ajarin lo sopan santun. Orang tua gak tahu malu. Lo masih aja sama kayak dulu, gak tahu malu. Semuanya. Tolong jangan ribut di dalam toko. Karena kalian berdua sudah pilih batu mentahnya, sekarang mulai potong batunya. Siapa yang mau mulai duluan? Gue duluan. Ikuti garis ini dulu. Keluar hijaunya. Ternyata ini jenis batu SR hijau. Kelembapannya oke. Sri Saputra memang lagi hoki ya. Nyalakan petasan sekarang juga. Beritahu semuanya. Harga bahan di toko kita naik drastis. Selamat ya, bos. Gimana? Masih ada 5 batu sisa. Masih perlu dibuka nggak? Hasilnya belum keluar kan? Bandel banget sih. Gua bisa ubah batu jadi emas. Kalau gua bilang ada, ya pasti ada. Pembohong, cuman ada batu ini. Kalau bisa keluar bahan bagus, baru deh beneran ada keajaiban terjadi. Gue bakal tunjukin keajaiban ke lo. Silakan nona kecil, tolong gambar garisnya. Kenapa anak kecil yang gambar? Dia ngerti apa? Di posisi ini, gelang atau tidak, hasilnya tetap buangan. Ini gak sampah. Nggak mungkin. Gue lihat ada giok kok. Barang ini paling potensial. Hijau nggak bakal muncul lagi di sini. Orang kaya mah bebas. Kita cuma nonton, seru-seruan. Terserah mereka mau main gimana. Katanya mau lihat keajaiban. Kalau kalian masih keras kepala, gue bakal bikin kalian mati tenang. Potong aja. Dia benar-benar menyerap energi, gioknya jadi batu biasa. Hijau, keluar hijau lagi. Harga batu es tinggi gila-gilaan naik. Nyalain petasan. Nona, Sri, Saputra, 300 juta, gua ambil. Ini permata berkualitas tinggi, saya tawar 500 juta. Ayo kita tanding. Gak bakal mundur sebelum nyoba. Nona kecil, silakan garis batasnya. Potong dari sini aja. Belum ganti orang juga, anak cewek sial banget. Yang didapat cuma batu rusak semua. Lo sial banget sih. Orang tua lo bisa besarin lo. Lo mukul gue lagi. Adik gue mah nggak sial kok. Hijau muncul. Warna hijau ini memang keren banget. Apa? Gak mungkin dah. Adikmu luar biasa. Nyalain petasan 10.000 ledakan. Ayo pesta kembang api. Nona kecil. Bener-bener pembawa hoki ini. Gue tawar 11 juta. Gue tawar 20 juta. Cuma hoki doang. Keberuntungan ini takkan terulang. Pilih yang ini aja. Minyak hijau lumayan, tapi kaca tetap lebih unggul. Soalnya, kaca hijau kekaisaran, tidak sering. Masih banyak batu tersisa. Gue nggak percaya kalah sama dia. Terang aja. Berani banget nyedot energi giok gue. Gue ajarin nih. Kalian masih sisa 3 batu lagi. Sekarang nyerah masih sempat. Potong kayak gini. Keluar warna hijau, tapi cuma lapisan luarnya saja. Lebih baik dapat garis kecil daripada lembaran besar. Buat manik-manik aja nggak bisa. Bener nih, kayak boni. Pasti nggak bakal dapat bahan bagus. Kalian udah pasti kalah.
Sekarang nyerah, masih bisa. Jaga muka sendiri. Kalau sudah malu, malu sendiri loh. Mending kita ganti taruhan aja. Kenapa emang? Sekarang mau kalah baru ingat ganti taruhan. Lo mau ngelak? Johnny. Siapa sangka pewaris grup Saputra ternyata kurang sportif juga ya. Enggak, gue mau tambah taruhan. Kalau gue kalah, nggak cuma mundur dari jabatan, semua saham juga gue serahin. Apa? Andi Saputra, pasti kita menang. Iya, kita pasti bakal menang. Kalau kalah, beri aku buah merah 1000 tahun. Andi Saputra pegang ramuan ajaib itu. Nggak bisa. Ilmu gue sempurna berkat buah merah itu. Maaf, nggak bisa. Bagaimana kalau kita menang? Nanti, gue jadi pewaris grup Saputra. Mereka harus tinggalkan grup Saputra. Gak punya apa-apa. Buah merah gampang didapat nanti. Apa yang lu bilang ada benarnya juga. Jadi, tunggu apa lagi? PB itu udah siap santap, jangan sampai kabur. Kalau kalian kalah, keluarga lo harus pergi dari grup Saputra. Ini kontraknya. Tanda tangan. Fajar Saputra, lo pasti kalah. Belum tentu siapa menang, siapa kalah. Udah di saat kayak gini, jangan keras kepala ya. Potong terus ke bawah. Potong dari arah lain. Tidak ada warna hijau kan? Dagingnya sudah menyatu. Mana mungkin sih? Warnanya malah jadi ungu. 10 musim semi, 9 pohon. Es ini kualitas tinggi dan langka sekali. Nggak mungkin, kok bisa ada giok? Gue jelas-jelas. Sudah serap energinya kan? Mengapa mereka dapat giok hijau? Mana gue tahu sih. Nona kecil, gue juga punya 1 batu. Boleh nggak bantuin gue belah juga? Nona kecil memang beruntung. Seandainya gue bawa batu gue juga. Andi Saputra, Rico Saputra, kalian benar-benar pembawa berkah. Sulit dipercaya. Banyak batu tapi tak ada satu pun yang hijau. Buka yang itu aja. Energinya kuat banget di sini. Kulitnya halus, garis ular jelas. Mungkin akan hijau. Pasti ada gioknya. Nggak ada. Apa? Kenapa cuma limbah? Mana mungkin. Ada giok di dalamnya kok. Susah bagi dewa tebak permata. Gimana lo yakin ada permata? Gue. Sekali tebas bisa miskin, bisa juga kaya. Sekali tebas bisa jadi kain lap jelek. Sayang banget. Sekali tebas, batu mentah seharga jutaan, langsung jadi barang buangan akuarium. Wajar sih, namanya juga jadi batu. Meskipun tampak luar bagus, belum tentu dalamnya ada permata. Pasti ini cuma apes aja. Terus buka aja. Pilih yang ini, pilih yang ini, pilih yang ini. Buka, semua buka. Nggak ada. Mana mungkin? Isinya cuma batu jelek. Pasti lo lagi sial. Lo yang bikin judi batu ini hancur. Biar gue aja. Jangan gegabah. Nggak ada. Jangan konyol ya. Batu mentah tinggal 1 lagi. Gue bentar lagi kalah. Selama ada gue, pasti bisa balik menang. Lo sini. Buka buat gue. Kalau permatanya jelek, siap-siap aja. Pilih batu sendiri kan? Bukan urusan orang lain. Buka buat gue. Keluar hijau. Keluar hijau. Gue yang jadi pemenang terakhir. Berusaha mati-matian. Gua tawar lebih tinggi. Jual ke gua aja. Airnya cukup baik. Batu hijau muncul lagi dari tanah. Pasti harganya mahal banget. Fajar Saputra. Akhirnya udah jelas. Lo kalah. Masih ada batu mentah lain. Buka bareng aja yuk. Belum lihat peti, belum nangis. Terserah kamu. Naik.
batu biru kualitas S tinggi. Selamat ya, kalian berdua. Ambil garis tipis, jangan potongan besar. Daging batunya cuma di luar saja. Kok cuma lapisan luar aja sih? Benda ini nggak bisa buat 1 manik. Bahan ini udah gagal total. Lebih dari 100 juta, sia-sia semua. Tak mungkin. Beri aku buah merah. Tidak benar. Pasti kalian ada main. Mana mungkin sih, semuanya batu gagal. Pasti kalian udah ngotak-atik batu-batu ini. Sudah takdir Tuhan jika batu giok itu muncul atau tidak. Beneran kita bisa pilih? Lo bisa kok. Jangan sampai dia tahu, gue bisa nyerap energi giok hijau. Sri Saputra lo kalah sesuai perjanjian. Beri aku buah merah itu. Mimpi aja. Gue mending buang daripada kasih ke lo. Bohong nanti hidung lo panjang. Sri selewengkan dana proyek 1 miliar. Bikin rantai keuangan putus. Kalau papa tahu, bisa-bisa lo diusir dari grup Saputra. Terus lagi, kerugian yang kau buat, lo sanggup tanggung gak? Oke, lo menang kali ini. Serahin ke gue. Nggak ada di gue. Kalau mau, 3 hari lagi ke pabrik terbengkalai. Pak Fajar, masih ada 1 batu lagi. Apa Bapak mau melepasnya? Saya tawar 5% lebih tinggi. Jual ke saya. Batu mentah ini. Perhiasan buat istri, bukan dijual. Pak Fajar, kalian berdua emang pasangan serasi banget ya? Ya udah, kami nggak ganggu lagi. Selamat Pak Fajar dan Mbak Ratna. Semoga untung besar ya. Gue malah makasih ke lo. Oh iya, Wellington giok ini, pernah lihat ini? Yang ini, kayaknya Mbak Sri yang pernah beli di tempat gua. Benar saja, Tuan Saputra kritis. Ini pasti ulah Sri. Sri nggak bisa gitu. Ini ulah Ilham. Mungkin saja begitu. Mama, dia itu siapa sih? Kelihatannya galak banget. Ahli ilmu hitam dari klan bayangan neraka. Jimatnya jadi berbahaya setelah dia memberi kekuatan padanya. Semua ini ulah Ilham Permana dan Sri Saputra. Terjebak masalah ini. Kurang ajar. Kok tega ngelakuin itu ke ayah? Kita nggak punya bukti, jadi nggak bisa apa-apa. Aku pasti akan cari tahu semua. Papa, kita bantuin lo. Iya. Oh ya, masih ada 1 batu asli. Oh, ini dia. Aneh deh, kenapa beda saat dipegang? Sepertinya ada cairan di dalam. Cepetan belah. Lihat isinya. Kok ada cairan sih? Cairan dari jiwa kuno. Salah satu bahan untuk ramuan pembalik hidup mati. Beneran nih? Kita dapat bahan lagi. Ramuan yang kita cari ternyata tersembunyi di batu ini. Buah merah 1000 tahun dan air mata jiwa bisa bikin ramuan ajaib? Kalau gitu, kita berempat. Sebentar lagi, bisa hidup bareng tanpa beban. Kenapa? Pak Fajar, ada masalah. Kenapa? Ada kematian di kota utara. Ada apa ini? Tanah kita di utara kota ditemukan darah. Diduga ada pembuangan mayat. Sudah lapor polisi? Polisi sudah identifikasi korban. Itu Putri Pak Mulia, Intan Mulia. Kok bisa dia? Silakan lihat ini, Pak. Grup Saputra, dicap bisnis kurang. Katanya grup mulia dijatuhkan, sampai korbankan nyawa. Kejam sekali. Pak Fajar, coba lihat. Saham kita jadi goyang. Gimana ini? Jangan panik ya. Bantu polisi, pecahkan kasusnya. Tim Humas urus topik viral. Umumkan bahwa kasus ini tak terkait grup Saputra. Tenangkan warga. Oke, Pak. Satu lagi, kirim surat pengacara. Lapor polisi. Jika ada yang mencemarkan nama grup Saputra, kita akan bertindak. Siapa? Luka lo belum sembuh. Biar gue aja. Waduh, ada orang jahat bikin ulah. Gue harus ke TKP. Oke. Jack, udah malam gini, kok belum pulang? Intan Mulia bilang dia mau ketemu, suruh gue nunggu. Apa? Kapan dia telepon lo? Lagi bahaya banget di luar sana.
Barusan dia juga nyuruh gue nunggu di sini. Dia sebentar lagi balik. Dia jalan ke arah mana ya? Gue harus pulang. Papa sama mama pasti lagi cari gue. Di sini ditemukan darahnya. Buka. Kenapa? Simbol ini untuk tukar nasib. Ini sihir klan bayangan neraka. Digunakan korban untuk tukar nasib dan untung. Orang rela lakukan ini demi harta, sampai segitu Intan mulia. Iya, dan di simbolnya ada mantra. Arwahnya terikat di sini, tak bisa balas dendam. Intan mulia tetap terjebak di sini. Iya. Sekali dayung, banyak tujuan tercapai. Bisa juga manfaatin dia buat curi hoki. Biar grup Saputra apes. Kenapa dia ditemukan di tanah grup Saputra? Siapa yang menyakitinya? Langsung tanya ke Intan. Mau ajak dia keluar. Makhluk gaib mengikuti bayangan. Arwah misterius datang. Kenapa belum ada? Datang. Mungkin orangnya belum mati. Lo takut apa sih? Serem banget, sumpah. Lo kan CEO, bro. Takut darah juga, ya? CEO takut darah, kenapa? Takut darah itu manusiawi. Kakak, lo manggil gue ya? Lo Intan mulia ya? Senang aja. Kita nggak bakal nyakitin lo. Jangan pukul gue. Saya bakal nurut. Tolong jangan pukul. Senang aja. Kita dari keluarga Saputra. Kita nggak bakal nyakitin lo. Kami datang untuk bantu. Bantu gue? Dilihat ada darah di bajumu. Apa benar Pak Mulia nuduh keluarga Saputra soal kematianmu? Apa yang terjadi? Ada yang mau bunuh gue. Siapa? Kenapa dia mau nyakitin lo? Padahal gue udah nurut banget. Jangan sedih, ya? Tenang dulu. Ya. Udah tenang? Iya. Ada yang ingin menyakitimu? Cerita. Siapa orangnya? Mau balas dendam gak? Iya. Laporkan pelakunya ke polisi biar bisa ditangkap. Bokap gue yang mau nyakitin gue. Apa? Pak Mulia sendiri? Papa nggak suka sama gue, soalnya gue cewek. Setiap kali dia habis minum, sering mukulin gue. Bu Erna nggak ngasih gue makan. Nggak boleh gue pakai selimut. Disuruh berdiri di luar saat salju turun. Pak Mulia bilang, lo nggak boleh makan. Pak Mulia bilang, biar lo kapok, keluar, berdiri di luar sana. Waktu gue umur 5 tahun, adik gue, Farid Mulia, lahir. Dia juga suka mukulin gue. Lo bawa sial, gara-gara lo gue kalah main. Semuanya salah lo. Papa, dia mukulin gue. Farid. Kamu baik-baik aja, Farid. Mana yang sakit? Dia mukulin gue. Dasar anak kurang ajar. Lo udah ngapain ke adik lo? Aku nggak buat apa-apa. Dia sendiri yang
lari terus jatuh. Masih berani ngeyel ya, Bu Erna. Ayo kunci dia di kamar. Kayaknya Nona sakit. Perlu dibawa ke dokter nggak? Farid terluka gara-gara dia. Kunci dia di dalam, gak usah bawa. Orang buangan. Papa bilang kalau nggak ada anak laki-laki penerus, dia malu sama leluhur keluarga. Dia ingin menyakitimu karena itu. Dia bilang gue ini pembawa sial, bikin grup mulia jadi apes. Omong kosong. Wajah lo kaya dan bahagia. Hidup lo makmur. Gue juga nggak tahu ada cowok botak yang ngomong ke papa. Cowok botak? Dia ngomong apa lagi? Udah dipikirin belum? Harus intan mulia ya. Dia itu punya nasib paling beruntung. Sayang banget. Kurang hoki grup mulia. Lagian... Apa? Anak kesayanganmu umurnya pendek. Apa? Mau curi hoki dan tukar nasib. Cuma bisa dengan pengorbanan, jadiin dia tumbal, kubur dia di tanah utara kota. Dengan begitu, bukan cuma hoki Farid mulia yang balik, grup mulia, juga bisa selamat dari bahaya. Tapi dia tetap anak gue. Cewek itu gak berharga sama sekali. Mana mungkin lebih penting dari anak cowok kebanggaan lo. Siapa? Lepasin gue. Dengar gak sih? Gue nggak dengar. Tolong lepasin gue. Papa, tolong gue. Salah lo lahir jadi cewek. Lo emang ditakdirin buat jadi batu loncatan Farid mulia. Jangan salahin papa. Farid mulia gak boleh mati. Dia itu penerus keluarga mulia. Salah lo lahir jadi cewek. Tidak punya hati. Cowok, cewek sama aja. Lebih baik punya daging panggang daripada anak kayak Farid. Kenapa lo harus nyakitin gue? Gue bisa kok jadi anak baik. Cuma gara-gara gue cewek ya? Itu bukan salah lo. Bokap lo yang salah. Dia tuh rakus banget. Udah gila. Jangan ragu, kamu baik dan lucu banget. Mama kasih nama itu ke lo? Apa artinya? Pasti mama ingin anak kesayangannya. Kuat dan tangguh seperti ilalang. Berhati baik. Beneran nih? Tentu aja. Tapi kenapa lo jadi kayak gini? Gue jatuh dari tangga, cuma luka dan pingsan. Mereka bawa gue ke sini. Tadinya mau ngubur gue di sini. Jahat banget sih. Terus ada orang datang. Mereka kabur. Gue takut mereka balik lagi. Makanya gue ngumpet. Untung ketemu kita. Apa rencana lo sekarang? Orang yang mau bunuh gue belum ketangkep. Takut mereka balik lagi. Lagian, kenapa gue harus jadi batu loncatan buat Farid mulia? Balas dendam sendiri aja. Gue bantu lo. Boleh nggak? Iya. Gini aja. Masuk ke jimat biar istirahat. Iya. Ayo kita cari Pak Mulia. Takut banget karma kalau udah jahat. Kak, itu apaan? Ini buat penghalang biar dukun gak nyerang. Liatin gue. Petir menyambar, 5 petir menyerang. Hancurkan segel dunia. Basmi dunia penghalang. Ayo masuk aja. Bener aja, grup mulia emang hoki banget.
Gampang banget dapat kontrak triliunan. Mati lampu ya. Ada orang nggak? Tolong. Papa. Papa lagi cari gue ya? No. Kalau bisa keluar. Tentu saja gue kangen lo. Papa, kenapa mesti sakitin aku? Padahal gue juga anak lo. Siapa suruh lo cewek? Kalau lo nggak mati, Farid bisa mati. Suka banget sama anak cowok lo itu. Ya udah, lo temenin dia aja. Jangan sakiti aku ya. Gue cari orang buat doain lo. Gimana? Papa, dingin banget di sini, dingin. Tolong gue. Iya. Ini segelnya siapa? Kakek tua tak berguna. Rasa ini akibatnya. Bayangan gelap itu bergerak diam-diam, seperti bayangan yang selalu begitu. Punya sedikit trik. Coba lagi yang ini. Tembok baca. Bicarakan sangat. Sulit bagi berfungsi. Sihir nggak berfungsi. Pergi. Dasar binatang. Lo berani ya? Ada rintangan lagi. Sebenarnya siapa sih? Jangan. Lo juga bisa takut? Tolong, kemohon. Tolong. Lepasin gua. Gue janji mau berubah. Gue nggak berani lagi. Beneran, gue nggak berani lagi. Terus gue gimana? Mati sia-sia gitu? Ya. Bahkan bikin Farid Mulia ubah nasibnya. Papa, kalian semua temenin gue. Jangan, please. Boleh nggak? Jangan. Papa, gue kedinginan banget. Padahal gue selalu nurut. Kenapa harus nyakitin gue? Papa, temenin gue dong. Gue gak mau. Gue salah. Gue ngaku kok. Oke. Jangan laporin polisi. Roh misterius muncul, seperti bayangan yang selalu mengikuti makhluk dari belakang. Ternyata kamu juga ya, Ratna. Kali ini gue gak bakal kalah sama lo. Tikus dan bayangan neraka. Mending balik ke lo. Segala sihir nggak mempan. Pergi. Gue mau ngaku, gue udah bunuh anak gue sendiri. Gue mau nyerahin diri. Gue yang bunuh anak gue. Kak, dia udah nyerahin diri. Selamat ya. Ilmu hitam itu sudah hancur. Sekarang lo udah aman. Gak perlu takut lagi sekarang. Bokap lo pasti bakal dipenjara. Bagaimana denganmu? Tenang aja, Kak. Gue udah cari orang tua baru kok. Mereka baik nggak? Mereka nggak punya anak, tapi dulu baik banget ke gue. Wah, syukur deh. Dulu, gue tuh kayak rumput liar, gampang diinjak-injak orang. Sekarang, gue mau jadi anggrek yang kuat. Sip. Kalau orang tua baru lo jahat, langsung kayak aku ya. Makasih ya. Ini apa? Air mata ini muncul saat hampir mati. Gak heran ilham milih kamu. Udah, simpan aja. Masih ada satu bahan terakhir. Makasih ya.
Dasar sampah. Andi Saputra, lu kenapa? Efek balikannya udah mulai. Kekuatan gue hilang. Kekuatan gua juga hilang. Lo siapa? Andi Saputra. Ada apa ini? Rico Saputra mana? Adik, udah lihat hadiah dari gue? Iya gue. Kalau mau anak lo, datang ke pabrik pinggiran kota. Kalau enggak, Jangan sakiti anak-anak. kamu butuh buat zoo 1000 tahun kan, datang tepat waktu ya. Ada apa ini? Rico dibawa pergi sama Sri. Mama, Andi Saputra, lo nggak apa-apa. gue nggak apa-apa. Cepetan selamatin kakak. Kakak diculik sama klan bayangan neraka. Tenang, Mama pasti akan cari kakakmu. Efek balikannya udah mulai, kekuatan gue hilang. Cepetan selamatin kakak. Kita pergi sekarang. Gue juga ikut. Yuk, bareng aja. Lebih bahaya kalau Andi ditinggal. Oke. Rico Saputra. Oh, kakak. Jangan sampai terjebak. Permata indah itu sehebat apa, ternyata cuman penakut doang. Gabung sama klan bayangan. Terus kenapa? Makanya lo bisa tahu gue. Klan bayangan neraka, terima semua sampah. Bangga banget lo. Tanpa gunung permata, lo bukan siapa-siapa. Jangan lupa, anak lo masih di tangan gue. Apa yang kamu lakukan ke Rico? Mana berani gue macam-macam sama Guru Rico? Tapi, kalau lo nggak cepat selamatin dia, gue nggak bisa kasih janji. Apa sebenarnya yang lo mau? Jangan libatkan anak-anak. Lepasin anak gue. Sebentar lagi kalian juga akan tahu. Udah, gak usah banyak ngomong sama mereka. Cepat beresin aja. Pak Mulia. Pak Mulia. Diam lo. Sekarang gua udah bukan Pak Mulia lagi. Grup Mulia udah bangkrut. Semuanya gara-gara kalian. Bikin gua jadi kayak pengemis begini. Nasib dan keberuntungan itu memang ilmu terlarang, jadi wajar saja. Gua gak peduli itu dilarang atau enggak. Kalau bukan karena kalian, anak kesayangan gua Farid juga gak bakal mati. Karena lo mau ngubah takdir. Farid Mulia jadi kena karma lo yang bikin dia mati. Nah, semua ini salah kalian. Mau mati masih gak sadar. Gue bakal bikin kalian kena balasannya. Lepasin anak itu. Ayo, lihat aja siapa yang lebih cepat, lo atau pisau gua. Dasar pengacut. Lepasin anak itu. Mau apa aja, gue setuju. Bisa. Bunuh dia. Pilih salah satu. Rico Saputra atau Fajar Saputra. Rico Saputra atau Fajar Saputra. Kalian gila. Iya, terus kenapa? Cepat pilih. Ayo, cepetan pilih. Lepasin saja, Rico. Hubungan ayah dan anak ini sangat menyentuh hati ya. Bisa. Gue setuju sama lo. Lo gila? Omongannya dia aja lo percaya. Itu anak kandung lo sendiri. Aku harus selamatkan Rico. Aku yakin kamu bisa lindungi aku. Nggak bisa. Ngapain lama-lama? Ayo cepetan pilih. Apa lo nggak mau anak lo lagi? Dasar bajingan, udah keterlaluan. Mama, hati-hati. Jangan. Ada apa ini? Gawat.
Ini formasi Hemutus Energy. Mama, hati-hati. Kaget juga kalian pakai formasi energi campuran. Licik banget. Lo nggak kira kita nggak persiapan sama sekali ya? Gimana rasanya kalau kekuatan lo hilang? Jangan-jangan lo pikir, kita sebut kalian kembali pasita jadi Ongwangji, Cole, Rajin D. Datang ke sini tanpa rencana cadangan. Ya, itu memang, ya. Nggak bisa, harus cari cara. Ikat aja. Jangan ganggu papa gue. Dasar kacat, lo pasti ngerasa nggak berdaya kan? Kaki lo nggak sembuh, kaki lo nggak sembuh, kaki lo nggak sembuh, kaki lo nggak sembuh. Sayang sekali gue gagal racunin lo. Lo pasti pelakunya. Heh, sekarang lo udah tahu. Terlambat, kaki lo cuma bisa cacat selamanya. Lebih baik daripada jadi tikus selamanya. Dasar rendahan-rendahan. Berhenti. Lo tuh cuma anak kampung miskin. Orang kelas bawah kayak lo nggak pantas setara sama gue. Papa malah mau kasih grup Saputra ke lo. Sudah 10 tahun gue kerja keras di sini. Obayand, on White Basement. Papa malah kasih perusahaan ke lo. Emang lo siapa? Fajar Saputra. Karena kemampuan lo biasa aja. Ambisi lo setinggi awan. Karena lo nggak mau usaha. Maunya serba instan. Jim. Bokap lo sering nutupin kesalahan lo. Lo udah lama dipecat dari grup Saputra. Diam. Diam, diam, diam. Berhenti. Jangan pukul dia. Diam, diam, diam. Diam, diam, diam. Jangan sakiti papa gue. Diam, diam, diam. Diam, diam, diam. Pewaris keluarga ini katanya hebat. Gue tetap injek lo kayak anjing di bawah kaki. Apa maumu? Ada urusan bilang langsung ke gue. Gampang kok. Tanda tangani ini, lepas hak waris dan keluar dari grup Saputra. Aku tanda tangan ya. Lo bakal lepasin kita? Jangan tanda tangan. Kita nggak bakal bebas. Cerewet lo. Kalau gitu gue bakal serap semua kekuatan lo. Akhirnya ilmu hitam gue bakal sempurna. Jangan. Itu kan anak kandungmu. Masa kamu rela kehilangan mereka? Pilih salah satu. Mau istri sama anak atau perusahaan? Sih, tua bangka nggak tahu malu. Cuma bisa ancam pakai anak. Mau lihat sekuat apa nasib lo atau mulut lo lebih keras? Jangan. Gue tanda tangan. Tanda tangan aja. Aku akan keluar dari grup Saputra. Tapi lo harus lepasin mereka. Tentu saja. Lagian gue nggak beneran mau ngabisin nyawa lo. Semoga lo tepati janji lo. Hahaha. Akhirnya grup Saputra jadi milik gue. Boleh dilepas sekarang, kan? Hei. Mana mungkin? Nggak nyangka bos besar yang katanya jago di dunia bisnis ternyata polos banget. Kalau sama lo tuh nggak ada harganya. Tenang aja. Sebentar lagi kalian bakal gue beresin. Nggak heran Tuan Saputra nggak pilih kamu. Dasar licik. Nggak tahu malu. Kalau nggak licik, gimana mau sukses besar? Jangan banyak omong. Ayo kita mulai. Mama. Gawat. Itu formasi Blacksha sangat kuat. Gawat. Ini formasi 100 kali penempaan. Ilham mau bunuh kita biar aman. Apa mereka beneran gak takut kalau mayat ketahuan?
Formasi bayangan hitam bisa bikin kita mati tanpa bekas. Abu pun gak akan tersisa. Saya, Rico, dan Andi udah lemah. Tidak ada cara lawan formasi ini. Apa kita bakal hilang tanpa bekas, bahkan tanpa abu? Sri Saputra, lo keluar sekarang juga. Ada masalah, hadapin gua aja. Jangan nyeret orang lain. Tentu aja bakal gue keluarin kalian. Pas kalian semua udah jadi abu. Maaf, aku yang bawa kalian. Papa nggak salah. Ini semua salah orang jahat itu. Iya. Jangan takut. Coba pikir lagi. Ada solusi lain. Gue kepikiran satu cara. Apa? Gue pernah baca di buku medis, ada ikatan khusus antara anak kembar. Gue dan Andi bisa pakai trik rahasia buat lewati formasi ini. Oke. Kalian gak akan kuat lawan efek sampingnya. Kalau terus di sini kita makin lemah. Makin lama makin gak bisa kabur. Jika terjadi sesuatu, gue sama mama kalian gimana? Gue sama kakak pengen papa mama baik-baik aja. Dulu papa mama selalu lindungin kita. Sekarang giliran kita. Maaf, aku gak bisa jaga kalian. Mama percaya sama kita. Semesta bergetar sekali. Tanpa batas, lahirkan kekuatan. Semesta bergetar. Lahir tanpa sakit. Ada apa ini? Rico, Andi, jangan buat mama cemas ya. Mengapa pelindung bisa rusak? Apa yang terjadi? Kau bisa cek. Gue mana tahu. Gunung Permata Indah diwariskan turun-temurun. Ada beberapa ilmu rahasia, itu wajar aja. Tenang aja. Ratna Prameswari itu sekarang, Ratna Prameswari cuma orang biasa tanpa kekuatan. Nggak usah takut. Syukurlah. Jangan-jangan lo kira formasi pelindung jebol masalah selesai? Formasi pelindung jebol masalah selesai? Sri Saputra, lo jangan keterlaluan. Kalau gue nggak habisin kalian, gue nggak siap warisin grup Saputra. Semua yang lo mau, udah gue kasih. Kenapa masih harus ngabisin kita? Cih, lo bikin gue jijik. Apa yang belum lo punya? Lo mana ngerti perasaan gue? Perusahaan itu seharusnya milikku. Anak haram kayak lo rebut semuanya. Emang kenapa? Semua yang lo pengen, kalau gue nggak bisa rebut, mending gue hancurin sekalian. Kamu egois banget, suka meremehkan dan iri hati. Grup Saputra gak bakal buat lo. Diam lo, bunuh mereka. Siap. Hey. Anak-anak, mama bakal selalu lindungi kalian. Langit bergetar, petir menggelegar. Atas namaku, aku mohon ampun dari petir. Perintah ampunan petir. Apa? Hahaha, semoga Tuhan memberkati. Sekarang gue mau lihat apa kalian masih bisa lawan. Fajar Saputra. Kok kaki lo udah sembuh? Sri Saputra, lo kerja sama Pak Mulia buat nyulik papa, racunin gua, nyulik anak-anak, kejahatanmu udah banyak sekali. Sisa hidup lo mendingan habisin aja di penjara. Fajar Saputra, lo anak haram. Berani banget lo penjarain gue. Lo mau jelasin apa ke papa? Lepasin gue. Gue ini bos grup Saputra. Gue bakal bikin lo semuanya sel seumur hidup. Ini. Buah merah 1000 tahun ditemukan dari tubuh Sri. Syukurlah. Anak kita akhirnya selamat. Aku mau bikin pil ajaib.
Sayang, bangun dong. Jangan makan berisik. Mama, aku masih mau es krim. Sayang, aku juga mau. Mama, Cika nggak mau nonton. Akhirnya, keluarga mereka berempat hidup bahagia bersama selamanya.